Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya mengkaji hikmah dari ATM, mesin ATM, anjungan tunai mandiri, tempat kita biasanya mengambil uang. Suatu hari ada seorang hamba Allah di zaman yang modern ini, kita sebut saja namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Seperti biasa dia mencari makan di suatu warung. Tiba-tiba terdengarlah seorang laki-laki dan perempuan, entah itu suami istri atau bukan, yang mana keduanya itu mencari suatu ayat dari Al-Quran yang dicarinya lewat HP. Si istrinya menyebut surat Ar-Ra'd, cuman salah dalam pelafalannya, sehingga tergerak bagi si Fulan untuk menyesuaikan ya, ayat yang disebutnya itu dengan pelafalan yang benar. Akhirnya ketemulah surat tersebut. Tapi Allah membuat Fulan ini tidak berhenti di situ. Akhirnya si Fulan menanyakan, untuk apa mencari ayat itu? Ternyata pemilik warung dan kedua orang yang tadi mencari surat Ar-Ra'd itu menceritakan bahwa warung ini itu dikirimi suatu yang gaib. Ya, karena kemungkinan iri dari orang lain karena mungkin penghasilannya mereka sempit. Sedangkan warung ini ramai pengunjung. Lalu tiba-tiba saja Fulan langsung digerakkan oleh Allah Ta'ala memberikan suatu gambaran. Si Fulan berkata, apakah tidak mengambil hikmah dari mesin ATM? ATM itu misalkan ATM BCA, tapi bisa dipakai ratusan orang, ribuan orang. Tapi mereka tidak bingung dengan rezeki mereka. Mereka tidak khawatir rezeki mereka akan dicolong oleh orang lain yang juga memakai satu mesin ATM yang sama itu. Itu sesama nasabah BCA, ya, ribuan orang memakai ATM itu, berbeda-beda orang, berbeda-beda agama. Bahkan ada ATM BCA yang dipakai oleh bank yang lain. ATM bersama bisa dipakai oleh nasabah BRI, nasabah Bank BNI, nasabah BNI mungkin yang lainnya. Mereka tidak bingung atas rezekinya mereka walaupun mengambil uang dari satu tempat, satu mesin ATM. Lalu langsung bapak itu tertawa menunjuk kepada si Fulan dengan bahagianya seolah-olah mendapat petunjuk. Iya, benar katanya. Ya, iya. Sedangkan ini warung berbeda tempat. Orang yang tadi semisalkan benar mengirimkan suatu kiriman gaib, entah itu melalui sarana dukun, ya, itu kan sudah beda tempat. Warungnya masing-masing punya sendiri, rumahnya masing-masing punya sendiri. Kok masih khawatir rezekinya itu diserobot oleh orang lain, padahal tempatnya berbeda. Sedangkan di ATM ratusan ribuan orang satu tempat untuk mengambil uang, mereka tidak khawatir. Nah, itu yang Fulan saya disampaikan ketika di warung itu. Akhirnya Fulan menceritakan banyak hal dan akhirnya Fulan pergi, ya, dan berterima kasih dalam hatinya telah mempertemukan suatu kejadian itu yang mana hal itu dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Lalu apa hikmahnya dari percakapan si Fulan dengan orang-orang tadi? Kita ketahui mesin ATM itu memang hanyalah mesin, sarana. Tapi nomor rekening masing-masing orang, masing-masing nasabah itu berbeda. Jadi tidak mungkin, ya, tercampur baur dengan nomor rekening yang lain, dengan nasabah yang lain. Nggak mungkin tertukar. Lalu apa hebatnya? Justru itulah, ya, kalau kita berpikir secara akal yang pendek. Kalau misalkan kita memikirkannya yang lebih dalam lagi, coba kita lihat fenomena yang sekarang terjadi. Banyak nasabah yang memang nomor rekeningnya masing-masing, ya, sendiri-sendiri, tidak bercampur, tidak mungkin bercampur. Tapi ingat,
Allah itu memberi tanda-tanda kebesaran Allah bahwa semua yang namanya ciptaan manusia, sistem dari yang manusia ciptakan itu pasti banyak kekurangan. Terutama salah satunya adalah dalam hal keamanan. Sekarang banyak penipuan-penipuan secara online, baik itu kiriman melalui WhatsApp, begitu kita klik tiba-tiba semua saldo yang kita punya itu hilang. Ada juga punya orang-orang yang di TV-TV, nasabah ratusan orang hilang saldonya. Padahal mereka nggak mengambil uang itu. Padahal nomor rekeningnya tidak diketahui orang lain. Ya. Ternyata ada penjahat-penjahat, hacker-hacker yang luar biasa canggihnya bisa mencuri uang mereka tanpa hadir secara jasad. Ya. Jadi kalau misalkan sistem yang dibuat bank-bank manapun itu masih mudah dibobol oleh orang lain tanpa kehadiran jasad seperti hanya perampok yang datang ke bank, mereka tidak melakukan seperti itu, tapi mencuri uang nasabah itu dengan teknologi. Ya. Tanpa ada kehadiran jasad si pembobol bank itu, ada di negara lain kah, di kota lain kah, bisa mereka ambil uang itu tanpa sepengetahuan secara jasad si pemilik nomor rekening itu. Nah, seperti itu loh maksud si fulan itu. Kalau misalkan orang itu percaya sama bank yang katanya bisa menjamin uang mereka tidak akan tercampur dengan orang lain, tidak akan mungkin dicuri oleh orang lain, yang mana mesin ATM itu sama-sama mereka gunakan. Karena apa? Berpikiran nomor rekening itu beda, jadi nggak mungkin keambil oleh orang lain. Nyatanya banyak ya nomor rekening yang dibobol orang tanpa sepengetahuan dia si pemilik rekening. Itulah maksud si fulan. Kok begitu percayanya orang ini terhadap simpanan uangnya kepada manusia melewati bank? Percaya betul. Mereka meyakini tidak akan mungkin dicolong orang. Nah, sedangkan peristiwa yang tadi yang dilihat oleh si fulan, yang dibingungkan oleh orang lain ketika warung yang lainnya itu rame, yang warung milik dia sendiri itu sepi, malah curiga ya, dan ingin merebut pembeli dari warung lain, padahal itu beda tempat ya. Satu ATM, satu bank saja tidak bingung atas rezekinya mereka masing-masing. Ini tadi lebih parah, rumahnya beda, warungnya beda, sarananya itu beda. Tapi kenapa antara satu orang dengan orang lain masih curiga ingin ngerebut rezeki orang lain? Dianggap warung lain yang ramai itu merebut pembeli di warung dia. Nah, inilah keawaman tentang ilmu syariat Allah ya. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Di dalam surat At-Tolaq ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda ya, yang saya baca singkatnya saja, Allah mengutus malaikat ya, untuk meniupkan ruh pada manusia ketika usia janin berusia 4 bulan di dalam janin kandungan bersama 4 perkara, yaitu rezekinya sudah ditetapkan, ajalnya sudah ditetapkan, amalnya sudah ditetapkan, kecelakaan atau kebahagiaannya. Maka sudah pasti setiap masing-masing itu punya kadar rezeki yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Ngapain orang itu masih curiga dengan rezeki orang lain? Ingin merebut rezeki orang lain, tidak mungkin bisa dapat. Gitu loh. Jadi hal ini harus diketahui saudara-saudariku. Kita bisa meniru cara berusaha, meniru buka warung, meniru masakan orang lain. Sama persis pun sama, warungnya sama bisa ditiru, masakannya sama bisa ditiru. Tapi ingat, kadar rezeki itu tidak mungkin bisa ditiru karena itu mutlak dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala macam rezeki yang makhluk-makhluknya mereka punyai. Ya. Semua itu ciptaan Allah. Bahkan hewan melata sekalipun itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus memahami ilmu syariat agar menjalani hidup dengan baik. Assalamualaikum.